Ratusan joki dan penonton balap liar di Jalan Raya Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Tompok Kersan, Lumajang ini kocar-kacir begitu personel Samapta Polres Lumajang mengepung mereka dari berbagai sisi. Sejumlah joki pun berusaha menerobos barikade polisi. Mereka mengaku mendapatkan informasi terkait dengan balap liar ini dari media sosial. Kenal lewat media sosial, diajakin mereka nyorek ke sini baru kali ini. Diajakin anak-anak yang kecil ini? Bukan, ada temen yang gede itu badan itu. Nah itu. Iya kan nggak mungkin lah kamu ini, ya? Dia ngeliat media sosial itu. Dalam operasi ini puluhan remaja dan sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar, mulai dari kendaraan tanpa spion, ban cacing, hingga knalpot brong diamankan. Kami dari tim Patroli Presisi Polda Lampung sore ini mengamankan anak-anak di bawah umur yang sering menjadi problem warga masyarakat yang sering melintas di Jalan Tugu Perahu. Mereka ini yang sering melakukan balap liar di sini. Jadi ada 20 orang yang kita amankan berikut dengan kendaraannya. Para pemuda ini kemudian dibawa ke Mapolres Lumajang untuk didata dan dibina. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Lailatuansyah, RTV. Seorang bocah berusia 8 tahun di Jakarta nekat membawa kabur mobil milik orang lain hingga menabrak sejumlah kendaraan. Sementara itu menjelang bulan suci Ramadan, petugas gabungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melakukan razia pasangan tak resmi di Hotel Kelas Melati. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Tidak dibuka, kita dobrak kalian malah pisinan. Di luar banyak orang ini. Bisa dibuka. Tiga. Apain nggak boleh ini? Bisa. Sini Pak. Nah, ditahan dulu. Bikin kau kesal. Pintu kamar pasangan ini terpaksa didobrak setelah penghuni menolak membuka pintu meski telah berkali-kali diminta oleh petugas. Ada pula pasangan yang berupaya kabur dengan mengendarai sepeda motor dari dalam penginapan dan berusaha melewati hadangan petugas. Petugas gabungan mulai dari Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merazia hotel yang beroperasi di wilayah Prambanan, Klaten. Sedikitnya ada 6 pasangan tidak memiliki status pernikahan diamankan oleh petugas. Hari ini kita menyisir di wilayah kota dan sampai dengan Prambanan. Kurang lebih ada 15-20 hotel yang kita sisir. Dan ada ditemukan 6 pasangan tidak resmi dan rata-rata usia antara dari 30 sampai dengan 78 tahun. Pasangan tak resmi yang terjaring razia digiring ke kantor Satpol PP untuk didata dan dikenakan wajib lapor selama 20 kali di kantor Satpol PP. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Diduga dipicu persaingan usaha, 2 tetangga terlibat duel carok di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, sementara pelaku dalam kondisi kritis. Beginilah kondisi Mari yang terkapar bersimbah darah di pinggir jalan usai mendapat sabetan celurit yang dilakukan oleh Nito Markum di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Usai kejadian, warga kemudian mengevakuasi Mari ke Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Namun naas, nyawa pria 50 tahun itu tak tertolong akibat luka di sekujur tubuh hingga membuat kehabisan darah. Sementara pelaku yang berusia 62 tahun itu kondisinya kritis dan dirawat di IGD Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Dari keterangan warga, sebelum duel keduanya sempat terlibat cekcok. Diduga duel dipicu masalah persaingan usaha petai. Korban dan terlapor ini merupakan tetangga. Sama-sama terukan. Iya. Hingga kini polisi masih mendalami motif dari kasus duel carok yang berujung maut tersebut.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk Chessy, RTV. Niat berekreasi bersama keluarga, seorang bocah di Garut, Jawa Barat meregang nyawa setelah terjepit pembuangan air kolam renang. Dinas Pemadam Kebakaran dibantu warga akhirnya dapat mengevakuasi korban dengan menguras air kolam. Ya Allah, kumaha iya budak geus arek sajamnya. Teuing duka. Video amatir warga ini merekam seorang bocah 6 tahun yang terjepit pipa pembuangan air kolam renang di Kecamatan Pamempek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Warga lain berusaha membantu dengan menguras air kolam menggunakan peralatan seadanya. Tim Damkar Pamempek yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan akhirnya dapat mengevakuasi korban. Namun hasilnya sia-sia karena korban sudah terlalu lama di dalam air dan dinyatakan meninggal dunia. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek. Sebelum peristiwa naas itu, bocah berinisial BN, warga Kampung Cimanyar, Desa Bojongkaler, Kecamatan Pamempek ini tengah bermain perosotan di salah satu area wisata kolam renang di Kecamatan Pamempek. Namun saat ia tercebur ke dalam kolam, tangannya justru tertarik masuk ke lubang pembuangan air kolam. Korban bisa tewas dikarenakan tangannya terjepit dan badannya terendam air sehingga susah untuk bernapas karena memang ketinggian air sekitar 1 meter ketinggiannya. Upaya yang dilakukan oleh kami, Damkar, untuk mengevakuasi tangan yang terjepit dan juga mengeluarkan air dari kolam tersebut dengan pakai mesin yang kami punyai. Sementara Polres Garut telah melakukan olah TKP dan kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk Chessy, RTV. Sempat menghilang, bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas terbungkus karung dan terkubur di sebuah kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Pelakunya ternyata kekasih ibu kandung korban. Apa kiranya yang membuat pelaku tega membunuh korban? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Kekasih emosi, calon anak tiri dihabisi. Polisi dengan kekuatan penuh malam itu menuju ke sebuah lahan yang berada di kebun kopi di wilayah Desa Garahan, Jember, Jawa Timur. Nampak seorang pria tengah diinterogasi secara intensif oleh petugas. Habis dipukul di situ, kamu kesini Pak? Kamu gendong apa ya apa? Gendong. Gendong? Iya. Itu ya kamu pukul itu ya? Iya. Pria ini bernama Alfianto, warga Dusun Kerajaan yang selama 4 hari terakhir sudah dicurigai oleh warga telah melakukan aksi pembunuhan. Kami di sini dulu. Ada ya, Samapta tadi ya? Di tempat inilah Alfianto mengaku telah mengubur seorang bocah yang tak lain merupakan anak dari tunangannya. Petugas lama menggali hingga kedalaman mencapai 50 cm. Hingga akhirnya sebuah karung berwarna putih mulai terlihat dan disertai dengan aroma tak sedap. Sejak dititipkan kepada pelaku, korban dilaporkan menghilang dan tak pernah pulang ke rumah. Tak ada yang menyangka jika pelaku bisa sedemikian tega menghabisi nyawa bocah yang tak berdosa itu dan menguburnya di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Korban bernama Muhammad Faton Al-Farisi, usianya baru 6 tahun. Selama ini ia memang dekat dengan pelaku lantaran pelaku tak lain merupakan calon ayah tirinya. Jenazah korban akhirnya dibawa oleh petugas untuk diperiksa lebih lanjut.
Ia dibawa menuju ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk divisum dan diotopsi guna mendapatkan jawaban atas penyebab kematiannya. Sedangkan Alfianto dibawa menuju Mapolres Jember untuk diperiksa lebih lanjut. Suasana duka menyelimuti Dusun Sumber Pakem. 18 jam menanti, jenazah Muhammad Faton Alfarisi akhirnya tiba di rumah duka setelah diotopsi. Kenyataan pahit yang mereka terima setelah mencari keberadaan korban selama 4 hari. Tak habis air mata mengalir di wajah Irmawati yang tak lain merupakan ibu kandung korban. Ia tak menyangka jika pria yang ia nikahi dalam waktu dekat bisa bertindak sekeji itu kepada anak kandungnya. Andai waktu bisa berputar kembali, tentu malam itu ia takkan pernah menitipkan anaknya kepada pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap jika pelaku ternyata kesal dengan korban yang kerap mengejeknya. Lantas dengan cara apa pelaku menghabisi korban? Habis dipukul di situ, kamu kesini Pak? Kamu gendong apa ya apa? Gendong, Pak. Gendong. Iya. Itu ya kamu pukul itu ya? Iya. Pakai tangan. Alfianto yang semula statusnya sebagai saksi kini telah resmi menyandang status sebagai seorang tersangka. Kecurigaan warga terbukti lantaran terakhir kali korban memang terlihat sedang bersama pelaku di rumahnya. Pelaku dititipi oleh ibu kandung korban yang saat itu tengah sibuk membantu saudaranya dalam suatu acara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata malam itu bukan mengantar korban untuk pulang ke rumah sesuai dengan permintaan ibu kandung korban, melainkan korban dibawa menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun kopi. Sesaat setelah jenazah korban dikubur, Alfianto kemudian membakar gubuk beserta pakaian milik korban yang masih tertinggal dalam rangka untuk menutupi kejahatannya. Tak ada satupun warga yang melihat peristiwa itu lantaran lokasi gubuk itu cukup jauh dari permukiman. Di lokasi inilah pelaku diduga memukul korban berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Itu dari TKP ke tempat penguburan mayat itu jarak 50 meter dan memang lokasi tersebut walaupun perkebunan jarang dilintasi oleh masyarakat dan jarak TKP dengan perkampungan itu kurang lebih 900 meter. Muhammad Faton Alfarisi merupakan anak pertama dari Irmawati, seorang wanita berusia 23 tahun yang beberapa tahun terakhir telah bercerai dengan suami pertamanya. 1 hingga 2 tahun terakhir ia pun dekat dengan Alfianto. Bahkan keduanya telah bertunangan dan dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Namun rencana mereka terpaksa kandas karena ulah pelaku. Pelaku mengaku tega menghabisi calon anak tirinya itu lantaran kesal sering dihina oleh korban. Untuk keterangan awal, tapi masih perlu kami dalami dari keterangan tersangka mengaku jengkel pada korban karena sering mengejek tersangka. Kalau saya Mas, saya itu minta kepada semua pendukung itu kan, minta harus nyawa dibayar dengan nyawa Mas. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya.
Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Yuk sahabat, kita saksikan bersama videonya. Aduh, sahabat RTV, ini ngeri banget ya. Ini ada pengendara motor yang bawa besi panjang di lehernya, coba. Aduh, bahaya banget ini. Benar-benar tuh, apalagi kita lihat ya banyak kendaraan besar juga dari arah berlawanan ini sahabat. Ya ampun, ini sudah dikelakson-kelaksonin juga nih sama orang-orang. Mungkin ingin memperingati dia ya bahwa bahaya nih sebenarnya kayak gini nih. Sahabat RTV ya, membawa barang sepanjang ini dengan menggunakan motor sangatlah berbahaya. Hal ini dapat mengurangi ruang gerak pengemudi sahabat. Kemudian sangat berpotensi untuk menyenggol pengguna jalan lainnya. Kemudian dapat mengganggu penglihatan pengemudi dan juga mengganggu pengendara lainnya. Apalagi dari video ini nih sahabat, kita bisa lihat bahwa pengendara motor ini berusaha ingin menyalip truk yang berada di depannya. Ya sahabat RTV, apabila sahabat ingin membawa barang dengan motor, pastikan bahwa lebar barang tidak melebihi stang motor ya. Kemudian barang tidak melebihi tinggi dari pengendara. Dan ikat barang bawaan dengan kuat. Selanjutnya pastikan barang bawaan tidak mengurangi ruang gerak pengemudi. Kemudian juga sahabat tidak menyenggol pengendara lainnya. Nah, kalau bawa besi seperti yang ada di video ini nih, sebaiknya gunakan saja mobil pickup ya sahabat atau truk pengangkut barang. Daripada niatnya mau instan, mau cepet, malah membahayakan nyawa diri sendiri dan juga pastinya akan berimbas kepada pengendara lainnya. Dan untuk pengemudi ini juga dapat dikenakan sanksi nih sahabat sesuai dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa ataupun barang. Anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mengejar seorang pengedar narkoba hingga ke perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaku akhirnya berhasil diringkus beserta barang bukti seberat 8 kg sabu. Mana barangnya? Dia suruh ngitung, Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke wilayah Sumatera Utara berhasil digagalkan anggota Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Pengejaran dilakukan hingga ke perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara dengan dibantu oleh tim Ditpol Airut Polda Sumut. Saat penggeledahan, polisi mendapati 8 bungkus sabu kemasan 1 kg yang disembunyikan dalam kotak pendingin ikan. Tak hanya menangkap si pengedar, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai penjemput sabu kiriman pelaku. Setelah diselidiki, ketiga pelaku yang ditangkap merupakan pengedar narkoba jaringan Malaysia. Semuanya berasal dari negara jiran kita yang dibawa oleh beberapa TKI ilegal dari negara Malaysia, kemudian memasuki perairan sampai ke perairan Tanjung Leidong, perairan Tanjung Balai, dan perairan Asahan, dan sampai ke Batubara. Pengedar ini mengaku akan dibayar 2 juta rupiah dari setiap kilogram sabu yang berhasil ia kirim. Pelaku utama yang menjanjikan upah tersebut kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.